Halo pemirsa, kita berjumpa kembali dalam program Cover Tempo bersama saya, Poppy Perdana Putri. Program ini akan membahas mengenai laporan majalah berita mingguan Tempo setiap pekannya. Dan untuk mengetahui laporan apa saja yang diangkat majalah Tempo pekan ini, mari kita saksikan tayangan yang berikut. Kurikulum 2013 disusun terkesan mendadak. Sejak mulai didengungkan rencana peralihan dari kurikulum 2006 menuju kurikulum baru, isu ini panen kontroversi. Belum satu dekade kurikulum 2006 yang lazim disebut kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP diterapkan, mendadak harus diganti dengan kurikulum edisi baru. Materinya pun diubah total. Per tahun ajaran baru mendatang, untuk sekolah dasar akan diterapkan kurikulum tematik integratif. Kelas 1 hingga 3 tidak berdasarkan pada mata pelajaran, tetapi pada tema-tema. Satu tema terdiri atas gabungan sejumlah mata pelajaran seperti bahasa Indonesia, matematika, dan pendidikan kewarganegaraan. Dan bagaimana sebetulnya carut-marut kurikulum 2013 ini? Lalu bagaimana pula sosialisasinya supaya bisa diterapkan dengan baik di tahun ajaran mendatang? Dan untuk membahas lebih dalam mengenai laporan panjang majalah berita mingguan Tempo tentang carut-marut kurikulum 2013, kami telah menghadirkan redaktur pelaksana sains dan olahraga majalah Tempo, Mas Tulus Wijanarko di studio. Halo Mas Tulus, selamat datang di studio Tempo TV. Silahkan duduk Mas Tulus. Apa kabar Mas? Alhamdulillah, baik ya Mas baik. Ya. Ya. Mas Tulus dan juga pemirsa, sebelum kita mulai perbincangan kita pada segmen kita kali ini, ada baiknya kita saksikan terlebih dahulu tayangan mengenai plus dan minus tentang kurikulum 2013 yang berikut ini. Kurikulum 2013 mempunyai kelebihan dan kekurangan dalam implementasinya. Kelebihan dari kurikulum 2013 yakni mendorong anak lebih kreatif dan inovatif. Pengembangan karakter anak diintegrasikan ke dalam semua program studi dan menjadikan anak lebih berani dalam mengekspresikan diri, serta membuat anak semakin mudah menguasai berbagai mata pelajaran yang akan ditemui di jenjang berikutnya. Namun kurikulum 2013 juga mempunyai sisi kekurangannya, yakni bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, karena penekanan kurikulum hanya berdasarkan orientasi pragmatis. Sebelumnya, guru juga tidak dilibatkan dalam proses pengembangan kurikulum 2013. Selain itu, tidak adanya keseimbangan antara orientasi proses pembelajaran dan hasil dalam kurikulum 2013. Serta adanya integrasi mata pelajaran IPA dan IPS pada mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk jenjang sekolah dasar. Ya pemirsa, itu dia tadi tayangan mengenai plus dan minus kurikulum 2013 dan saya langsung saja bertanya kepada Mas Tulus. Mas Tulus, kita lihat Tempo, ada laporan panjang yang terbit pekan ini mengenai kurikulum 2013. Lalu yang menarik atau hal baru apa sebenarnya yang ditulis oleh majalah Tempo pekan ini, Mas? Jadi yang pertama yang kita temukan di lapangan ya, kita kan begitu isu ini merebak, kita mencari kenapa tiba-tiba isu ini muncul, karena tidak ada preview apa-apa soal itu. Kita mencari banyak sumber ke kalangan internal dan satu yang cukup menarik adalah bahwa tim kurikulum yang mestinya menangani ini di internal agak tersingkirkan oleh tim bentukan Pak Menteri. Jadi Puskurbuk yang paling berwenang menangani ini justru Pusat Kurikulum dan Perbukuan, ya. Tugas utama mereka kan salah satunya menangani kurikulum. Ternyata mereka tersingkir. Itu pertama. Yang kedua, saya kira sudah diketahui semua persiapannya sangat mendadak dan nanti kita mengkhawatirkan pada pertengahan Juli apakah ini bisa dilaksanakan dengan baik. Kemudian yang ketiga, saya kira penyusunan atau penyusunan buku-buku kurikulum itu disusun bersamaan dengan pembahasan konsep kurikulum. Mestinya kan buku disusun setelah
konsepnya jadi begitu ya? Materi dan konsep jadi. Karena itu matang dulu, matang baru dulu. bukunya di... Betul, karena itu akan jadi rujukan untuk menulis materi bukunya kan. Ternyata ini disusun bersamaan, karena memang mereka ingin mengejar waktu yang sangat singkat itu, kira-kira itu. Lalu kan ada pro serta kontra nih Mas dalam pembahasan, baik penyusunan. Lalu sebenarnya apa sih Mas yang memicu kontroversi ini terjadi? Sepanjang dari narasumber yang kita temui, pertama banyak pengamat meragukan kesiapan dari para guru yang menjadi ujung tombak dari pelaksanaan kurikulum. Jadi pada pertengahan Juli akan dilaksanakan, baru awal Juli ini akan ada pelatihan-pelatihan. Jadi pada saat liburan panjang ini justru guru-guru diadakan pelatihan ya, sosialisasi. Dan ini kan luar biasa berubah banyak pada kelas 1 dan kelas 3. 1 dan kelas 3 SD. Tingkat dasar begitu SD? Ya, perubahannya cukup besar dan apakah guru-guru siap, itu yang akan jadi pertanyaan besar. Apakah guru-guru dilibatkan juga Mas dalam penyusunan atau pembahasan? Saya mendapat informasi mereka tidak dilibatkan. Tidak dilibatkan, baik. Tidak dilibatkan. Jadi organisasi kayak PGRI merasa, saya dengar mereka merasa tidak dilibatkan, dan itu menjadi keberatan utama mereka karena mereka yang menjadi ujung tombak terdepan. Kalau dari penulisan Tempo, tulisan dari Tempo sendiri, bagaimana kelebihan atau kekurangan kurikulum 2013 kalau kita bandingkan dengan kurikulum 2006 yang sebelumnya? Iya, betul. Yang paling mencolok memang pada perubahan pada kelas 1 dan kelas 3. Di mana pada kurikulum 2006 banyak sekali mata pelajaran, tapi pada kurikulum 2013 tidak ada mata pelajaran dan hanya berdasarkan tema-tema. Nah, menurut kami ini menarik untuk dicoba karena anak mungkin akan tidak terlalu berat bebannya seperti pada masa lalu, di mana setiap pagi mereka harus membawa tas yang luar biasa berat. Sekarang mereka hanya membawa satu buku. Biasanya buku PR, latihan, menulis, begitu ya Mas ya? Iya, dan itu harus dibawa bersamaan tiap hari kan. Nah sekarang mereka hanya membawa satu buku karena pelajarannya berdasarkan tema-tema. Tema-tema itu seperti apa misalnya? Apakah, misalnya pada satu hari mereka akan belajar tentang diriku. Ini kelas 1 ya, kita sudah melihat bukunya. Nah diriku ini mereka akan belajar bagaimana memperkenalkan diri, kemudian bagaimana satu dengan yang lain mereka akan saling berinteraksi untuk saling mengenalkan. Kemudian pada segmen lain mereka akan bernyanyi tentang diri itu seperti apa, dan seterusnya. Kemudian ada juga segmen bagaimana mereka menghitung masing-masing sehingga masalah unsur matematika. Nah jadi unsur tematik dan integratifnya ada, dan saya kira sekali lagi tantangannya adalah apakah guru siap dengan metode ini. Lalu kekurangannya sendiri Mas, kalau kita bisa lihat dari kurikulum 2013? Ya, dari sisi yang disebut kompetensi inti dan kompetensi dasar sangat abstrak menurut saya. Dan bagaimana agama, kemudian matematika, bahasa dan sebagainya dijadikan satu kompetensi yang harus diajarkan oleh guru. Ini mungkin guru akan sulit memahami dan mewujudkan di lapangan. Saya kira ini tantangan juga apakah mereka bisa, dan sekali lagi kita ragu untuk menyatakan mereka siap. Kalau kita balik lagi ke masalah pembahasan pada saat penyusunan, ada beberapa tim di situ, ada tim inti, tim narasumber. Kemudian ada kompetensi, persaingan di sini, bisa diceritakan sedikit Mas? Kalau kompetisi mungkin, ya ini kita berdasarkan dari sumber-sumber yang kita dapat dari internal. Nah, begitu pada September kita tulis di situ, sebenarnya kan 2012 Uskurbuk ini mendapat tugas untuk mengevaluasi kurikulum 2006 sejak tahun 2010. Tahun 2012 akhir mereka sudah menyusun rekomendasi untuk disampaikan mengenai perbaikan, penataan, dan penguatan kurikulum. Tapi pada September tiba-tiba ini seperti di-cut, bikin kurikulum baru. Sejak itulah muncul tim-tim dari wakil presiden, dari dalam, yang mungkin kira-kira 3 atau 4 tim nanti bisa dibahas. Oke, baik. Sedikit saja Mas, kesulitan mungkin yang menarik pada saat penulisan laporan ini? Secara prinsip tidak ada, karena banyak sekali orang yang ingin bicara tentang kurikulum, termasuk dari dalam internal Departemen Kementerian Pendidikan. Oke, baik. Kita akan lanjutkan lagi pada segmen berikutnya. Nah, pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah di Cover Tempo.
Kita kembali lagi dalam program Cover Tempo dan masih bersama narasumber kami, yakni Redaktur Pelaksana Sains dan Olahraga Majalah Tempo, Tulus Wijanarko, serta telah hadir juga dua narasumber lainnya, yakni anggota tim inti pengembangan kurikulum Dharma Nintias dan aktivis Koalisi Pendidikan Jimmy Paat di studio. Selamat datang. Ya, selamat Pak datang. Dharma dan Pak Jimmy, apa kabar? Malam, Mbak. Ya, silakan. Mas. Ya, Nah, Bapak-Bapak sekalian, sebelum kita mulai nih perbincangan kita pada segmen 2 kali ini, kita saksikan terlebih dahulu bagaimana komentar masyarakat sebenarnya tentang pemberlakuan kurikulum 2013 yang berikut ini. Tahu sih Mbak, sebetulnya itu kurikulumnya sih nggak terlalu jauh beda ya sama yang buat 2006 itu KTSP. Ya jadi menurut saya sih nggak terlalu membuat siswa jadi lebih baik, cuman ya emang mendorong siswa untuk lebih kreatif. Banyak yang mata pelajaran yang sekarang dihilangin, terus ya beda sama kurikulum sebelumnya aja gitu. Bahasa Inggris untuk anak TK, anak SD juga dihapuskan, terus Kurang setuju ya, mendingan ada kayak uji coba dulu 3 bulan atau sebulan dulu. Nanti kalau dilihat hasilnya memang lebih bagus ya baru dipraktekkan. Dari kemarin kan persiapannya juga kurang, jadi kalau misalnya harus dilaksanain juga banyak persiapannya, kayak misalnya guru kan belum tentu guru yang sekarang adaptasinya ada, dan murid-murid juga kasihan kalau misalnya dari SMP udah kurikulum yang lama, ketika masuk SMA ternyata kurikulumnya baru gitu, jadi kasihan anak sekolahnya juga sih sebenarnya. kayak enggak ya, soalnya kan kurikulum berdampak panjang ya, jadi harus ada research dulu, persiapannya harus lebih matang. Ya pemirsa, itu dia tadi beragam komentar masyarakat tentang pemberlakuan kurikulum 2013. Langsung saja ke Pak Dharma. Pak Dharma, mungkin masyarakat belum banyak yang tahu tentang isi dari kurikulum 2013. Sebenarnya bagaimana Pak? Bisa diceritakan mungkin bagaimana proses perjalanan perubahan kurikulum lama dari ke kurikulum 2013 ini? ya sebetulnya kalau isi kurikulum itu oleh masyarakat bisa diketahui lewat buku. Nah, buku tadi Pak Tulus sudah mencoba menyinggung. Saya sendiri setelah jadi jujur saja belum melihat bukunya malahan. Oke. Karena saya saya mengikuti baru pada saat proses awal-awal. Tapi memang seperti dikatakan Mas Tulus tadi ada perubahan, terutama untuk kelas 1 sampai 3 SD itu tidak ada pelajaran IPA dan IPS muncul sebagai mata pelajaran. Dia dipakai untuk mengisi pelajaran bahasa Indonesia. Jadi kalau dulu itu bahasa Indonesia itu dipelajari secara khusus, nah sekarang bahasa Indonesia itu dipakai untuk membahasakan IPA dan IPS. Kira-kira perubahannya begitu. Tapi di kelas 4 sampai 6 muncul sebagai mata pelajaran. Tapi pembelajarannya tetap tematik integratif, gitu. Jadi di kelas 1 sampai 3 itu tidak muncul IPA IPS sebagai mata pelajaran. Di kelas 6 itu kelas 4 sampai 6 muncul, tetapi baik dari 1 sampai 6 itu tematik integratif. Kira-kira gitu. Pak, tapi memang kesannya kurikulum 2013 ini pembahasan dan penyusunannya dadakan. Apa benar September 2012 memang baru digenjot begitu Pak? Ya setidaknya kalau mengacu keterlibatan saya baru mulai September. Jadi saya kalau nggak salah saya baru dikontak itu minggu keempat September gitu ya. Itu baru. Itu kalau mengacu keterlibatan saya. Nah sebelumnya memang bulan Juni saya pernah diundang, Juni 2012 pernah diundang untuk membahas mengenai sinkronisasi kurikulum, penyempurnaan kurikulum. Tapi waktu itu saya sebetulnya memberikan catatan, satu, soal waktunya tidak bisa diterapkan tahun ini. Kedua, saya bertanya kenapa tidak tambal sulam terhadap kurikulum yang 2006 ada saat ini ya, KTSP. Artinya kalau tambal sulam itu berarti yang kurang saja yang ditambahkan, tidak seluruh desain kurikulumnya berubah. Nah, tapi ya ini proses politik, tampaknya yang terjadi adalah perubahan. Gitu.
Kenapa Pak? Masyarakat justru ingin tahu sebenarnya apa pertimbangan-pertimbangan untuk merubah kurikulum 2006 tersebut Pak? Saya kira jawabannya itu justru pernah dimuat, saya sendiri memperoleh jawabannya itu dari wawancara majalah Tempo bulan November lalu, akhir November lalu dengan Pak Noh, bahwa penyempurnaan kurikulum ini merupakan kontrak politik Pak Noh sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Artinya kalau itu menjadi kontrak politik, kan berarti akan menjadi indikator keberhasilan sebagai seorang menteri. Nah, karena ini sudah menjadi kontrak politik, ya tentu harus diwujudkan gitu loh. Sehingga saya kira kalau dikatakan nuansa politiknya tinggi, itu secara otomatis karena itu bagian dari kontrak politik. Nah, yang kita tidak mencermati adalah kontrak politik itu sendiri gitu. Dulu kita nggak pernah mencermati, sehingga ya ketika begini ya sudah, ternyata ini bagian dari kontrak politik gitu loh. Mas Tulus, ada yang beberapa masyarakat mengatakan kalau kurikulum 2013 ini akan mereduksi nanti kreativitas karena pelajaran matematika harus dengan teori dan logika begitu. Bagaimana sebenarnya penerapannya? Ada juga yang menambahkan agama di pelajaran matematika begitu. Kalau kreativitas saya belum tahu pasti, tapi begini, ada satu kompetensi dasar, katakanlah di SMA gitu ya, bahwa misalnya ini mengajarkan anak tentang nasionalisme, tentang cinta alam dan sebagainya, dengan mencontoh perilaku elektron. Nah, yang kayak begini yang mungkin nanti akan menurut saya bagi guru bagaimana ini diwujudkan di lapangan. Menurut kompetensi dasar itu bahwa elektron itu pasti terkait satu sama lain dan ada interaksi antara mereka. Tapi kemudian saya melihat analisis seorang ahli kimia, justru pada gas mulia elektron itu akan membentuk sendiri dan tidak ada interaksi dengan yang lain. Nah, jadi ada kebingungan dalam memahami itu, ada juga kerancuan dalam prosesnya nanti, penerapannya gitu. bagi guru. Bagaimana dari saya kira mungkin saya mau garis bawahi apa yang dikatakan Mas Tias tadi tentang kontrak politik. Ini jadi jelas bahwa kurikulum ini politik sudah jelas ya. Jadi kalau dibaca di naskah akademis atau mungkin alasan-alasan diberikan oleh teman-teman di kementerian untuk kemajuan, mengikuti kemajuan pengetahuan dan sebagainya, itu saya kira jelas tidak ke situ sebenarnya, lebih kepada politik. Itu yang jadi masalah, jadi perdebatan memang, karena jadi sulit sekali sehingga kita mau mengatakan ya alasan ilmiah itu nggak bisa kita ketemukan, jadi karena sudah syarat dengan politik. Tapi terlepas dari itu, saya mencoba melihat, misalnya sudah saya sering katakan di beberapa pertemuan, kita lihat misalnya naskah akademisnya gitu. Saya tidak tahu naskah akademis itu berubah-ubah atau tidak, saya tidak tahu karena yang lain itu berubah-ubah. Saya harapkan tidak berubah-ubah. Tapi kalau dari naskah akademis jelas memang dikatakan di situ KTSP, sebenarnya masih berbau KTSP seperti itu. Jadi jelasnya tidak ada perubahan. Tapi kalau saya mau lihat lebih jauh lagi sebenarnya, mungkin kita bisa katakan dari sejak tahun 1975 sampai sekarang, secara konseptual, secara filosofis kurikulum atau dasar kurikulum itu memang tidak ada perubahan sebenarnya. Buat saya tidak ada perubahan, itu jelas. Kalau mau lihat tinjauan kurikulum di Indonesia, salah satu tesisnya Pak Yasin, disertasinya yang dia melihat misalnya perubahan kurikulum dari tahun 40 setelah merdeka sampai tahun 75, dia teliti yang berubah memang tahun 75. Ada objektif. Nah, yang sekarang juga seperti itu, cuman ganti nama saja. Kompetensi. Jadi sebenarnya nggak ada perubahan. Bahkan saya tidak terlalu sebutkan orang penting di Litbang, bekas ketua Litbang, nggak usah sebutkan nama orangnya. Saya diskusi sama dia, ketua di zamannya Orde Baru sampai turunkan ketika Daud Yusuf, dia sederhana, dia bilang nggak ada bedanya. Padahal dia tempat pembuat kurikulum, orang yang di Litbangnya dulu ya, nggak ada bedanya. Bahkan yang mengerikan buat saya, dia mengatakan, itu juga bisa Mas Tias dan Mas Tulus mengatakan, lihat koreksi, kurikulum sekarang ini dia menyebutkan kurikulum yang memperkuat atau menyatakan guru itu bodoh. Kurikulum 2006 atau kurikulum yang akan sekarang, baru 2013? 2013. Dia bilang sama saja sama yang dulu, yang dia buat juga maksudnya.
Jadi bagaimana dengan tematik untuk kelas 1 SD sampai kelas 3? Nah, terus perubahan tematik itu sebenarnya itu juga diskusi publik di ITB, Pak Tilaar mengatakan di tahun zaman kemerdekaan, sebelum kemerdekaan, zaman kolonial itu dilakukan eksperimen tematik itu di Bandung. Ya, saya lupa tahun 30-an itu sebelum tahun 40-an. Ya. Dan itu tidak ada seperti tadi Mas Tulus katakan, problemnya di tematik itu nanti di guru. Oke, baik. Problemnya itu nanti di guru dan saya kira itu yang saya percaya Mas Tias dan teman-teman di kementerian itu melihat ada persoalannya di situ, memang dilihat. Tapi kemudian dijawabnya dengan pelatihan yang sekian jam itu tidak guru-guru. Dan saya percaya juga teman-teman di sana melihat tidak akan berhasil. Jadi problemnya sebenarnya kita sudah lihat juga untuk melaksanakan ini, problemnya di guru gitu. Oke, baik Pak Jimmy, ada baiknya juga nih ada sosok seorang tokoh ini Ibu Budi gitu. Seorang Budi sekarang diganti dengan Udin, dan Udin ini lengkap punya keluarga, lalu punya teman-teman dari berbagai etnis tertentu, dan bukan ini menunjukkan satu pluralisme begitu, ini lebih baik, jadi menunjukkan kalau temennya banyak loh ini si Udin ini gitu. Saya kira itu terlalu menyederhanakan kalau mau melihat kurikulum seperti itu kemudian mengajarkan dalam bentuk yang seperti disebut pluralis atau multikultural dan sebagainya. Buat saya itu terlalu penyederhanaan. Dan saya kira perspektif multikultural dalam pendidikan itu kembali lagi ke guru. Taruhlah bukunya bagus, walaupun ada persoalan, taruhlah bagus. Persoalannya ada di guru lagi. Memang saya belum melakukan, tapi saya kira teman-teman di UI sudah melakukan penelitian tentang pendidikan multikultural. Saya belum baca, tapi saya pernah dengar. Mungkin Mas Tias pernah tahu. Persoalannya guru-guru juga nggak punya perspektif multikultural. Atau yang paling gampang kalau multikultural agak gimana gitu ya. Yang lain lagi lah ya, gender lah. Guru-guru itu bias gender gitu. Sangat itu. Nah, perspektif seperti itu juga harusnya kan maunya kurikulum mau ke sana gitu ya. Dan tapi saya katakan persoalannya ada nanti di guru. Udin dan nama-namanya diganti seperti itu sesuai. Itu buat saya memperkuat stereotip. Jimmy dari Minahasa, padahal kita punya guru kita Wirnarno Surahmat itu dari Sulawesi Selatan. Kita bingung kok namanya Wirnarno, bau Jawa, Surahmat bau Sunda. Jelas orang Bugis. Nah, itu kan itu sudah dipecahkan kalau soal nama, dan kita nggak pesan kalau di sekolah buku masih menggunakan seperti itu mundur ke belakang. Itu bapaknya Pak Winarno lahir tahun 1800-an. Bagaimana Pak Dharma tanggapan Anda? Jadi di sini harus ada pengembangan dari guru sendiri, apakah memang sudah bisa menerapkan hal tersebut gitu? Ya, memang kunci keberhasilan kurikulum 2013 itu pada guru. Jadi kita pertama-tama yang harus dilakukan itu mengubah mindset guru, baik di dalam mengajar maupun di dalam memahami ilmu pengetahuan. Dalam pengertian mengajar, kalau guru mindsetnya mengajar harus di depan kelas dan menulis lalu dominan, kurikulum 2013 ini gagal. Gitu. Tetapi kalau kalau gurunya punya kreativitas mengajar tidak harus di dalam kelas, tidak harus dengan papan tulis, lalu bisa mendorong anak-anak untuk aktif, bertanya, mencari, nah itu baru keberhasilan. Oke, baik. Kita tahan sejenak perbincangan kita akan lihat bagaimana kesiapan dari para guru-guru. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Nah pemirsa jangan kemana-mana karena usai jeda berikut kita masih akan kembali lagi membahas lebih dalam soal kontroversi kurikulum 2013. Tetaplah di Cover Tempo. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Cover Tempo dan bersama narasumber kami, Redaktur Pelaksana Sains dan Olahraga Majalah Tempo Mas Tulus Wijanarko, serta dua narasumber kami lainnya yakni anggota tim inti pengembangan kurikulum Bapak Dharma Ningtyas dan aktivis Koalisi Pendidikan Pak Jimmy Pat. Saya ke Pak Dharma. Pak Dharma, benar kurikulum 2013 akan dimulai tahun ajaran baru tanggal 15 Juli mendatang, begitu Pak? Iya, tapi dalam
dalam jumlah yang sangat terbatas. Atau dengan catatan begitu, Enggak. Pak? Terbatas, yang resmi itu 6.000 berapa gitu ya. Menurut Anda sendiri bagaimana kesiapan dari masyarakat, terutama guru, orang tua murid, buku-bukunya, sarana dan prasarana? Jadi gini, implementasi pada tahun ajaran 2013-2014 ini yang ditetapkan oleh pemerintah itu saya tidak hafal, tapi 600 lebih lah ya. Nggak nyampe 6.500, nggak nyampe 600 berapa, itu yang resmi ditetapkan oleh pemerintah. Lalu ada pihak-pihak yang entah itu daerah, entah itu sekolah yang mengajukan diri pengen mengimplementasikan. Jadi mungkin ya sekitar 7.000-an sekolah lah, dari 200.000 lebih sekolah. Jadi ini jumlahnya mungkin nggak sampai 2%, sedikit sekali, gitu. Jadi ini terlalu sedikit untuk jumlahnya. Nah, kenapa ini tidak disebut sebagai uji coba? Kalau uji coba itu nasibnya seperti KBK dulu, bisa dibatalin. Kurikulum berbasis karakter Ya, yang dulu. kurikulum berbasis kompetensi. 2004 itu kan dulu sifatnya baru uji coba. Kalau uji coba itu bisa dibatalin, tetapi kalau implementasi itu meskipun terbatas itu tidak bisa dibatalin. Makanya ini dipakai istilah implementasi tapi dalam jumlah terbatas. Nah, kesiapan guru dan buku-bukunya ya saya tidak tahu ya, tapi informasi yang saya terima dari Pak Wamen gitu 2 hari lalu, untuk daerah-daerah yang jangkauan transportasinya lebih sulit itu bukunya sudah didistribusikan. Mungkin yang jangkauan transportasinya mudah, mungkin dalam minggu ini atau itu didistribusikan juga gitu. Sedangkan guru-gurunya sejak kemarin sampai besok itu sampai tanggal 3 itu ada pelatihan untuk calon instruktur nasional. Nah, jadi penyiapan guru maupun bukunya sekarang ini jujur saja masih dalam proses. Masih dalam proses. Bagaimana menurut Anda, Pak Jimmy? Apakah tidak sebaiknya uji coba dulu, nanti baru 2014 ini direalisasikan, begitu? Ya, harusnya seperti itu, tapi ini sudah berjalan seperti Mas Tias katakan itu. Ya, saya kira kita memang tinggal menunggu ya, menunggu. Paling nggak perkiraan kami itu mungkin agak sulit untuk dijalankan, tapi memang kita tinggal harus menunggu, walaupun tidak disebut uji coba, tapi saya perkirakan dalam berjalan waktu tertentu mungkin banyak masukan-masukan atau kritik dari masyarakat, mungkin itu bisa cepat dilihat, tentunya akan direspon ya, walaupun nggak disebut uji coba, tapi akan pasti akan direspon mungkin nanti dari bukunya yang terlihat, atau mungkin teman-teman dari wartawan mungkin ada yang langsung bisa melihat di kelas apa yang terjadi, bagaimana itu mungkin saya kira mungkin harus cepat direspon. Baik. Pak Jimmy, Anda dari koalisi sendiri kan mengkritik atau ada upaya-upaya untuk supaya tidak usah direalisasikan ini kurikulum 2013. Upaya apa sebenarnya yang sudah dilakukan pada saat penyusunan sampai saat ini begitu? Ya, kami kan kalau mengkritik Mas Tias tahu benar gitu. Kita mengkritik karena mungkin kita menganggap ya satu semakin jelas bukan ini persoalan politik, jadinya bukan persoalan pendidikan, walaupun pendidikan itu adalah politik, tapi tidak menekannya ke situ. Itu yang jadi persoalan. Dan kami mungkin mengatakan pemilihannya memang jadi walaupun perdebatan mengapa melalui pendidikan, melalui kurikulum, perubahan kurikulum ya, perubahan kurikulum selalu terjadi perubahan, tapi kita lihat nggak pernah memecahkan masalah. Ya tidak kita menganggap memecahkan 100%, tapi terlihat selalu nggak begitu tepat gitu. Nah, yang kami rasakan mungkin kita lebih bisa bersependapat kalau mengatakan kalau gitu kita perbaiki guru, yang mungkin itu yang lebih jelas, lebih kurikulumnya mau sejelek apapun atau sebagus apapun, kalau gurunya nggak bisa ya nggak bisa. Itu sebuah mungkin saya kira pandangan seperti itu banyak diterima orang. Jadi tidak hanya kami dari Komisi Pendidikan. Jadi ya itu mungkin yang harus dipecahkan. Mas Tias banyak sekali lah ketemu guru gitu ya, tahulah persoalan guru sebenarnya. Jadi ya kami harapkan Mas Tias utarakan
ke teman-teman di sana bahwa ini yang paling penting gitu ya, paling penting untuk dilakukan. Datang dulu pelan-pelan. Saya mungkin sedikit cerita. Setahu saya di dulu namanya masih BP3K ya, gitu kan. Itu mungkin akhir tahun 70-an itu ada semacam eksperimen mereka untuk membuat kurikulum, ya sebut saja gitu kurikulum, tapi sesuai dengan daerah. Dan mereka bikin itu di Kalimantan. Dan yang harus ikut di situ hanya orang yang harus di Kalimantan. Tapi saya dengar itu sudah berjalan, dan dananya itu bukan dana dari Indonesia, pinjaman lah dikasih. Dan itu kemudian 1 tahun atau 2 tahun jalan, kemudian setelah ganti menterinya dan ganti ketua litbangnya selesai. Saya kira itu mungkin menarik untuk kalau kita mau lihat. Dan saya kira juga karakternya dari jadi jauh. Itu kalau mau coba ya, kita mau memang nggak bisa kurikulum dibuat seperti dicoba. Saya kira nggak begitu menarik. Ongkosnya terlalu tinggi. Lebih baik mungkin kementerian itu membuat eksperimen khusus ya, berapa lama kurikulumnya apa yang sesuai dengan di daerahnya, itu yang dilakukan, sekalian membuat gurunya sekalian dan itu mungkin lebih murah lah biayanya saya kira. Dari Mas Tulus sendiri bagaimana? Dari penelusuran Tempo terkesan memang ada kurang persiapan dari peluncuran nanti implementasi dari kurikulum 2013 15 Juli mendatang. Ya, saya kira memang perhatian kita pada kondisi guru. Pertama bahwa berdasar riset dari Badan PBB maupun Dinas sendiri, 50% guru itu kualitasnya masih di bawah yang diharapkan. Ya. Ada kekhawatiran tersendiri dari guru? Betul, karena satu, kualitasnya masih perlu ditingkatkan, kemudian juga keragaman kualitas di berbagai daerah kan luar biasa, kesenjangannya juga cukup banyak. Nah, bagaimana dengan kondisi guru yang seperti ini, kita akan terapkan sebuah kurikulum baru dengan persiapan yang sangat mepet. Ini yang saya kira memang jadi concern kita, termasuk plus buku tadi yang ini akan kita lacak lagi, nanti akan kita tulis lagi. Ini juga yang sangat serius persoalan ini. Dari Pak Dharma sendiri bagaimana Pak tanggapannya? Uji coba di masing-masing daerah, di beberapa daerah itu bisa menjadi masukan begitu Pak? Ya, sebetulnya dengan implementasi terbatas ini sebetulnya kan juga itu diterapkan di beberapa daerah. Cuma standarnya ini kan atas, jadi ini yang mendapat jatah itu kan sekolah-sekolah ex RSBI atau yang berakreditasi A. Nah, menurut saya kalau uji cobanya di situ itu keliru karena sudah pasti baik, gitu, sudah pasti baik. Guru-gurunya relatif baik, fasilitasnya relatif baik. Kalau mau dulu yang saya usulkan justru ini harus diajarkan di daerah terpencil yang gurunya terbatas, fasilitasnya terbatas. Kalau di sana jalan, pasti di sekolah-sekolah perkotaan jalan. Tapi kalau ini diimplementasikan di sekolah-sekolah yang sudah maju, ketika diimplementasikan di sekolah-sekolah pinggiran, saya kira belum tentu maju karena belum tentu bisa terimplementasi. Karena apa? Karena misalnya gurunya 1 di dalam 1 SD atau maksimal 4 gitu. Kalau di Papua kan masih banyak sekarang ini guru 4. Di sisi lain ada penambahan banyak pelajaran. Gitu. Itu justru akan menimbulkan persoalan baru di lapangan gitu. Nah, belum lagi mereka juga pasti karena letaknya di daerah pelatihannya sangat minim gitu, dan tidak ada support informasi karena mungkin sinyal HP juga susah gitu kan, listrik nggak ada gitu, karena kita ini kan cara berpikirnya kan Jawa sentris gitu, sehingga kita tidak pernah mempertimbangkan kondisi-kondisi di daerah-daerah yang terisolir sana. Padahal mereka saat ini mungkin memahami KTSP aja belum mereka. Itu tiba-tiba mereka harus berubah. Itu saya kira kendala dari implementasi kurikulum 2013 ini. Mas Tulus sendiri mengatakan dalam Tempo juga ada Tempo menulis tentang buku nih Mas. Jadi buku itu tersebut dibuat terlebih dahulu, tapi materinya masih direvisi kembali, direvisi kembali. Itu kan menunjukkan kekurangsiapan begitu. Ya betul. Jadi bahkan gini, ketidakmatangan itu dimulai dari rekrutmen penulisnya. Harus menulis buku baru dengan katakanlah 76 judul untuk dari SD sampai SMA dengan panduan yang belum jadi.
Jadi kurikulum materinya belum selesai dan mereka sudah harus menulis kira-kira buku seperti apa, 76 judul. Kemudian, padahal untuk guru menjadi buku pegangan adalah panduan tersebut. Betul, ya. Nah kemudian begitu masuk ke percetakan, ini belum matang. Jadi harus ada revisi, didesain lagi, direvisi, desain lagi, sehingga praktis mereka cuma punya waktu 5-8 bulan untuk menyiapkan buku. Sementara di negara lain saya kira 1 tahun itu mereka bisa bikin bikin satu buku yang betul-betul matang. Jadi kita bisa bayangkan ini seperti sebuah kerja Superman gitu ya, yang harus menyiapkan 76 judul dalam 8 bulan dengan berbagai macam persoalannya. Saya kira memang ini soal ini akan kita telusuri lebih jauh. Memang baru kita ungkap sedikit, nanti mungkin pada edisi berikutnya akan kita keluarkan. Ada investigasi mendalam ya. Baik, kita akan lanjutkan lagi pada segmen berikutnya. Nah pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di Cover Tempo. Ya pemirsa, kita kembali lagi dalam program Cover Tempo, masih bersama narasumber kami, Redaktur Pelaksana Sains dan Olahraga Majalah Tempo, Mas Tulus Wijanarko, serta 2 narasumber lainnya, yakni anggota tim inti pengembangan kurikulum Pak Darmaning Tias, serta aktivis Koalisi Pendidikan Pak Jimmy Pat. Saya langsung saja ke Pak Jimmy. Pak Jimmy, ada yang menarik sebenarnya dari kurikulum 2013 ini, kabarnya nanti buku pegangan bisa di-download secara gratis. Bukankah itu suatu progres yang baik begitu Pak? Ya betul, bagus. Tapi mungkin persoalannya seperti Mas Tias tadi katakan di daerah gitu gimana mau internetnya lagi untuk downloadnya. Berapa besarnya itu kan jadi itu persoalan. Saya pikir kalau mau asumsinya ini seperti sudah ada di Jakarta semua gitu ya. Di Jakarta yang gampang untuk. Tapi itu mirip buku BSE kemarin. Sebenarnya sudah pernah dilakukan. Walaupun itu saya kira memang menjadi lebih mudah orang untuk memperolehnya, tapi kan caranya memang tergantung tempatnya, itu bisa mudah atau punya akses tidak, atau punya laptop atau komputer atau tidak di sekolahnya. Kalau di Papua atau nggak tahu jauh-jauh di Papua, di Tangerang sebelah ujung mana, itu juga udah persoalan gitu. Pak Darma, bagaimana tanggapan Anda? Sepertinya semua disamaratakan, sudah levelnya Jakarta begitu Pak. Padahal di daerah-daerah aksesnya sendiri belum tentu ada internet, bahkan laptopnya sendiri, mungkin PC komputernya. Tapi kenapa semua harus disamaratakan Pak? Enggak, sebetulnya kalau konsep buku elektronik itu dulu sudah dikembangkan sejak tahun 2008. Tetapi kan pada prakteknya justru bisa menjadi lebih mahal. Ketika kita harus ngeprint sendiri gitu dan ternyata malah tidak efisien gitu. Jadi saya kira kalau konsep itu sudah pernah terjadi dan ya boleh dibilang gagal ya gitu. Nah sekarang yang dikatakan mau di-download itu kan sebetulnya dalam rangka untuk mengatasi percepatan. Jadi di satu sisi orang-orang ini pengen lihat bukunya seperti apa, di sisi lain pemerintah lambat di dalam proses pencetakan. Karena itu supaya masyarakat itu bisa mengetahui secepatnya, itu bagi yang bisa mengakses itu di-download. Tapi itu kan belum. Saya kira belum deh. Belum, saya kira belum. Itu baru di dalam tahap usulan supaya kan kemarin pada waktu uji publik Pak Menteri kan selalu menyatakan bedanya dengan kurikulum KTSP itu kan peran penerbit yang lebih rendah ini. Nah supaya peran penerbit yang lebih rendah itu terjadi, maka buku-buku yang diproduksi oleh pemerintah ini bebas bisa dicetak oleh siapa saja. Pak, lalu ada yang menarik, bahasa Inggris untuk SD kabarnya dihapuskan, ditiadakan. Lalu juga ada teknologi informasi dan komunikasi untuk tingkat sekolah menengah atas, itu juga dihapuskan. Apakah ini bagaimana Pak?
Padahal bahasa Inggris ini bagus gitu untuk anak-anak. Kalau pelajaran bahasa Inggris sejak dulu memang nggak ada. Ya, pelajaran bahasa Inggris di SD itu bagian dari kurikulum pengembangan diri. Kenapa bisa dihapuskan Pak? TIK Nggak ini dihapus. Untuk SMA sendiri yang TIK? Kalau SMP TIK dihapus karena asumsinya itu TIK itu sekarang harus sudah menjadi menjadi sarana untuk proses pembelajaran. Jadi kalau dalam satu dekade awal 2000-an itu kan TIK itu dipelajari, sekarang itu mestinya dia tidak dipelajari lagi, tapi dia menjadi alat atau sarana pembelajaran, gitu loh. Nah, tetapi yang dirancang itu kan kurikulum minimal ya. Kurikulum minimal artinya apa? Kalau sekolah mau tetap mengajarkan boleh, SD mau tetap mengajarkan bahasa Inggris boleh. Gitu, tetapi memang tidak sejak dulu di KTSP pun nggak ada pelajaran bahasa Inggris untuk SD. Sama aja dengan pelajaran bahasa daerah yang banyak diprotes. Kenapa tidak muncul? Karena tidak semua daerah itu mengeterapkan pelajaran bahasa daerah. Kalau dicantumkan di struktur kurikulum nasional, itu berarti wajib dilaksanakan oleh semua daerah. Tetapi bukan berarti bahasa daerah dihapus. Kalau daerah mau mengembangkan bahasa daerah, silahkan menambahkan di kurikulum daerahnya, muatan lokalnya. Dari tanggapan Pak Jimmy sendiri bagaimana Pak? Ada yang dihapus, ada yang dikurangi, begitu? Saya kira mungkin karena tadi Mas Tias katakan kan kurikulum itu kan minimum selalu itu ya minimum. Saya kira itu memang begitu ya, memang begitu kurikulum memang begitu ya, nggak bisa semua dimasukkan gitu ya. Jadi itu kurikulum itu minimum. Nah, sekarang persoalannya tadi saya ngobrol-ngobrol sama Mas Tulus sebelum di sini, persoalannya itu pilihan yang minimum itu tapi di tanda kutip disarankan ya untuk pilih, itu tergantung dari kepala sekolah. Tergantung. Misalnya bahasa Inggris nih tadi SD, SMP. Kalau kepala sekolah menganggap jadi satu itu sekolah perlu, itu boleh itu untuk tetap belajar bahasa Inggris. Diajarkan gitu ya, perlu dimasukkanlah dalam kurikulum sekolah itu. Jadi ya memang tergantung dari kepala sekolah. Tergantung juga kepala sekolah bagaimana bisa memaknakan atau memahami kurikulum yang ditawarkan gitu ya. Itu tergantung kepala sekolahnya. Kalau kepala sekolahnya telan-telan begitu saja kurikulum, dan saya khawatir banyak kepala sekolah seperti itu, ya gagal memaknakan kurikulum itu selalu sifatnya minimum. Itu gagal jadinya. Pak Jimmy, ada juga kekhawatiran dari para guru. Kurikulum 2013 mengatakan bahwa materi tidak perlu harus semuanya diajarkan. Jadi lebih kepada proses kognitifnya anak. Tapi UN sendiri nih harus kepada hasil. Jadi tidak seimbang begitu. Bagaimana menurut Bapak? Ya, itu saya kira menjadi persoalan. Kurikulumnya berubah tapi atau bagaimana apalah namanya kurikulum ada persoalan perdebatan di kurikulum, tapi sebenarnya juga kita masih ada perdebatan lain harus ditutup dengan ujian nasional. Itu yang menjadi gimana ujian nasional mementingkan hasilnya begitu. Itu jadi masalah. Jadi ya akhirnya kita lebih banyak melihat sekolah itu belajar untuk tes. Belajar untuk tes yang lebih banyak dilakukan oleh guru. Itu sampai sekarang kita masih bisa melihat. Kita coba lihat nanti 2000 ketika kurikulum ini dijalankan di sekolah-sekolah yang melakukan itu, kita lihat di kelas-kelas 3 itu mereka satu semesternya masih menjawab soal tes saja, atau jangan-jangan lebih dari satu semester atau tidak. Kita bisa lihat itu. Tapi saya memperkirakan lebih banyak mereka akan menjawab untuk tes, sekolah untuk belajar untuk tes lah gitu. Saya kira nanti akan ke sana gitu. Bagaimana Mas? Sementara UN membutuhkan memang hasil, tapi kurikulum 2013 prosesnya nih yang kita lihat. Apakah nanti masa depannya bisa dijamin cerah nih saya kira untuk anak-anak didik? Untuk UN pasti akan ada perubahan. Artinya gini, di hilirnya sudah berubah. Nah, saya kira akan ada reaksi-reaksi dari banyak kalangan masyarakat juga untuk mempertanyakan apakah UN formatnya masih dipertahankan atau dirubah. Saya kira ini pasti akan ada interaksi soal itu. Pak Dharma, singkat saja, kalau terakhir tiba-tiba di jalan kurikulum 2013 itu mandek gitu Pak, tidak berhasil, apakah bagaimana Pak, kembali lagi, terus biaya-biaya untuk buku, sosialisasi guru-guru, bagaimana Pak? Apakah optimis ini akan berjalan dengan lancar begitu Pak? Enggak, kalau soal berhenti atau lanjut itu kan keputusan politik. Jadi tergantung nanti pimpinan
berikutnya. Tapi kan ini ada peluang tahun depan masih menterinya, tahun ajaran tahun depan kan menterinya masih yang sama. Cuma memang saya sejak awal orang yang mengatakan bahwa percuma kita mengubah kurikulum kalau ujian nasionalnya itu masih tetap sebagai penentu kelulusan. Dan saya kira saya sendiri sudah pernah menulis di Suara Pembaruan bahwa saya mendukung kurikulum 2013 kalau tanpa ujian nasional sebagai penentu kelulusan. Kalau ujian nasional sebagai penentu kelulusan, ya saya tidak dukung kurikulum 2013 meskipun saya ada di sana sebagai tim. Dan hal yang sama kemarin juga saya kemukakan di depan para pengembang, para gitu, bahwa ya saya dukung kurikulum 2013, tapi dengan catatan tidak ada ujian nasional sebagai penentu kelulusan. Gitu. Baik, terima kasih Pak Dharma, juga Pak Jimmy. Sayang sekali waktu kita sudah habis, ini menarik sekali. Dan terakhir, kesimpulan maupun opini dari Majalah Tempo, silahkan kepada Mas Tulus. Ya, saya kira begini, kita tulis di situ juga opininya bahwa secara konseptual ini memang menarik untuk dicoba, menarik untuk dicoba. Tetapi saya kira kita akan mempertanyakan apakah akan dipaksakan dilaksanakan pada tahun 2013 ini. Segala infrastruktur belum siap, guru-guru baru mulai bulan Juli ini kan cuma instruktur, instruktur. Itu belum guru inti dan belum sampai ke gurunya. Belum sampai ke guru-guru di sekolah yang akan melaksanakan ini. Jadi mungkin bagi kami ini sangat beresiko untuk dilaksanakan. Kalau Pak Menteri mengatakan kalau tidak dilaksanakan tahun ini 20 juta murid akan menjadi tanggungan resikonya, saya kira justru kalau kita tunda, dimatangkan akan menguntungkan pada 20 juta anak didik kita. Saya kira demikian. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Bapak atas kehadirannya di studio kami Tempo TV. Dan pemirsa, di penghujung acara 3 hal akan menutup jumpa kita. Silahkan mengirimkan kritik dan saran Anda ke alamat covertempo@tempo-tv.com. Dan pemirsa, jangan lupa juga saksikan program Cover Tempo hanya di Aura TV saluran 918 setiap hari Selasa pukul 22 waktu Indonesia Barat. Saya Poppy Pradana Putri beserta seluruh kru Cover Tempo mohon undur diri dan sampai jumpa. Mungkin setiap ganti menteri ganti kurikulum ya, atau Kurikulum, pendidikan, terus nyusahin anak sekolah sih sebenarnya, terus Formalitas, terus sistem pendidikan kali ya.